Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hopi Zalipa dengan NIM 2311125 dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas kuliah mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Yang dimana di sini ada dua soal. Yang pertama yaitu ada soal yang pertama, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Nah, untuk faktor-faktor penyebab pergantian kurikulum PAI, itu yang pertama, perkembangan zaman dan teknologi kehidupan modern yang serba digital menuntut pembelajaran PAI agar bisa lebih relevan dan kontekstual dengan realitas kehidupan peserta didik. Nilai-nilai Islam perlu diajarkan bukan hanya secara teoritis, akan tetapi dikaitkan dengan tantangan dunia, digital, media sosial, dan perubahan moral masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perubahan kebijakan nasional. Pergantian kurikulum sering terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam sistem pendidikan nasional. Misalnya dari kurikulum 1994 ke KBK 2004, kemudian ke KTSP 2006, terus ke kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka. Nah, setiap perubahan membawa visi baru tentang profil pembelajaran di Indonesia yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, untuk kebutuhan peserta didik, kurikulum harus menyesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dalam konteks PAI, perubahan kurikulum diarahkan agar peserta didik tidak hanya paham ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tuntunan globalisasi dan multikulturalisme, globalisasi menimbulkan pergeseran nilai dan gaya hidup. Nah, oleh karena itu, kurikulum PAI harus mampu menanamkan identitas keislaman dan keindonesiaan yang kuat agar peserta didik tidak kehilangan jati diri di tengah arus budaya global. Nah, selanjutnya yaitu perlunya evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Karena kurikulum sebelumnya, setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan. Ketika ditemukan bahwa kurikulum lama kurang efektif dalam membentuk kompetensi spiritual, sosial, dan akademik, maka dilakukan perubahan untuk memperbaikinya. Nah, apa saja perubahan tersebut berdasarkan kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti kebijakan formal? Secara ilmiah, perubahan kurikulum PAI didasarkan pada keduanya, baik kebutuhan peserta didik maupun kebijakan formal. Namun dalam praktiknya, kebijakan formal sering menjadi faktor dominan karena arah dan struktur kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Meski begitu, dasar perubahan tersebut tetap merujuk pada hasil penelitian, evaluasi, analisis, serta kebutuhan peserta didik di era tertentu. Seperti contoh, kurikulum Merdeka lahir dari kebutuhan peserta didik untuk belajar lebih fleksibel dan sesuai dengan minatnya. Namun penerapannya tetap mengikuti kebijakan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan pendapat pribadi, pergantian kurikulum PAI seharusnya lebih berorientasi pada kurikulum pada kebutuhan peserta didik, bukan sekedar mengikuti perubahan kebijakan administratif. Pendidikan agama memiliki fungsi, bentuk, karakteristik, moral, dan spiritual yang kokoh, hal yang tidak bisa hanya ditentukan oleh keputusan birokratis. Secara ilmiah, pendidikan berpusat pada peserta didik, menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran bergantung pada sejauh mana kurikulum mampu menjawab kebutuhan, potensi, dan konteks sosial peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum PAI harus
selalu didasarkan pada kajian ilmiah mengenai perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual siswa di masa kini. Baik, untuk soalan kedua yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut saya, apa dampaknya? Nah, untuk pergeseran orientasi kurikulum PAI, perubahan orientasi kurikulum PAI menunjukkan perkembangan paradigma pendidikan dari waktu ke waktu. Orientasi hafalan. Nah, pada masa lalu, pembelajaran PAI cenderung berfokus pada penguasaan materi teks dan hafalan ayat atau hadis. Tujuannya agar peserta mengetahui ajaran Islam secara kognitif. Namun pendekatan ini sering membuat siswa pasif dan kurang memahami makna spiritual di balik ajaran yang dihafal. Nah, untuk selanjutnya yaitu orientasi kompetensi. Nah, kurikulum 2004 sampai 2013 kurikulum PAI bergerak menuju kompetensi basic learning, di mana peserta didik diharapkan memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keislaman. Guru tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga bagaimana siswa mampu mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan pengalaman bermakna dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka. Nah, ini lebih menekankan pada pembelajaran yang membangun pengalaman spiritual dan moral yang menyentuh hati siswa. Nah, pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa tidak hanya tahu Islam, tetapi juga menghidupi nilai Islam dengan kesadaran dan keikhlasan. Nah, untuk makna perubahan ini secara ilmiah menurut teori konstruktivisme, belajar yang efektif terjadi ketika peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman yang bermakna. Dalam konteks PAI, ini berarti siswa belajar tentang Islam dengan mengalami, bukan sekedar mendengar atau menghafal. Nah, pendekatan ini juga sejalan dengan konsep tarbiyah Islamiyah, di mana pendidikan agama tidak berhenti pada transfer ilmu, akan tetapi pembentukan kepribadian, ta'dib, dan tarbiyah. Nah, untuk yang terakhir yaitu dampak terhadap calon guru PAI. Nah, pergeseran ini memiliki beberapa dampak penting. Yang pertama yaitu menuntut peran guru yang lebih kreatif dan reflektif. Guru tidak hanya menyampaikan materi, akan tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu menciptakan suasana belajar yang inspiratif, menyenangkan, dan kontekstual. Saya harus mampu menggunakan metode seperti project basic learning, role play, dan lain-lain tentang keagamaan yang menyentuh hati siswa. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi pedagogik dan spiritual yang harus menguasai strategi pembelajaran modern sekaligus menjaga keteladanan, moral, dan akhlak. Karena PAI lebih banyak melalui contoh nyata daripada sekedar kata-kata. Untuk yang selanjutnya yaitu mendorong pengalaman mendalam, bukan hanya hafalan semata, akan tetapi calon guru juga perlu menuntut siswa memahami makna ayat dan hadis konteks kehidupan modern. Misalnya membahas makna kejujuran dan konteks penggunaan media sosial atau tanggung jawab dalam dunia digital. Yang selanjutnya itu menumbuhkan empati dan semangat humanis dalam mengejar. Pergeseran ini membuat saya sadar bahwa pembelajaran PAI bukan sekedar tugas akademik, akan tetapi juga misi kemanusiaan untuk menumbuhkan karakter Islami yang toleran, modern, dan berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.